Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Regina Febianti, NIM 20030150110 dari kelas PJKRC. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai klasifikasi respon motorik dan klasifikasi kawasan psikomotor. Oke, jadi materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu materi mengenai klasifikasi respon motorik. Nah, pada materi klasifikasi respon motorik ini, keterampilan motorik dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa sudut pandang, dan hampir setiap ahli menyusun klarifikasi keterampilan motorik berdasarkan sudut pandang masing-masing. Nah, pada bagian ini juga akan dikaji klarifikasi keterampilan motorik berdasarkan kecermatan gerak, awal dan berakhirnya suatu kegiatan, stabilitas lingkungan, gerak objek dan lingkungan, dan keterasingan terhadap suatu keterampilan. Oke, kita masuk pada bagian pertama yaitu klasifikasi berdasarkan kecermatan gerak. Pada klasifikasi berdasarkan kecermatan gerak ini dibagi menjadi dua bagian yaitu keterampilan motorik kasar dan keterampilan motorik halus. Nah, kita akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu keterampilan motorik kasar. Apa itu keterampilan motorik kasar? Nah, keterampilan motorik kasar adalah keterampilan motorik yang melibatkan otot-otot besar sebagai penggerak utama. Keterampilan motorik kasar ini juga berhubungan dengan besar dan luasnya penggunaan otot-otot dalam tubuh. Misalnya, berlari, meloncat, memukul, dan sebagainya. Nah, yang kedua yaitu keterampilan motorik halus. Apa itu keterampilan motorik halus? Keterampilan motorik halus adalah keterampilan gerak yang melibatkan otot-otot sebagai penggerak utama. Nah, sebagai contoh, keterampilan menarik, pelatuk senapan, keterampilan melepas anak panahan pada cabang olahraga panahan, dan sebagainya. Kemudian kita masuk pada bagian B yaitu klasifikasi berdasarkan titik awal dan akhir gerak. Pada bagian ini juga terdapat beberapa bagian. Yang pertama saya akan jelaskan mengenai keterampilan motorik diskrit. Apa itu keterampilan motorik diskrit? Keterampilan motorik diskrit adalah keterampilan yang dapat diketahui dengan jelas kapan saat dimulai dan kapan saat berakhir, atau Singer 1980. Nah, sebagai contoh, gerakan meloncat dalam loncat indah, gerakan mengguling ke depan sekali dalam senam melantai, dan sebagainya. Adapun ciri lain dari keterampilan diskrit biasanya gerakan dilakukan secara cepat dan sering membutuhkan dukungan kemampuan kognitif. Nah, penentuan batas mulai dan berakhirnya suatu keterampilan itu terutama didasarkan atas struktur keterampilan itu sendiri dan bukan berdasarkan diamatinya keterampilan tersebut. Kemudian bagian kedua yaitu keterampilan motorik serial. Nah, pada keterampilan ini, keterampilan motorik serial merupakan gabungan dari beberapa keterampilan motorik terputus yang dilakukan secara berulang-ulang. Nah, keterampilan ini dapat dilakukan dengan baik apabila stimulus dapat diperkirakan atau diantisipasi sehingga pada saat tertentu tuntunan respon tidak terlalu berat mengganggu rangkaian kegiatan yang mengakibatkan keterampilan yang ditampilkan lebih stabil. Nah, Fulton 1966 dan Travers 1977 berdasarkan hasil penelitiannya menyimpulkan penampilan akan menjadi efektif apabila situasi yang diantisipasi dan penyesuaian diri dipersiapkan dalam Singer 1980. Nah, contoh keterampilan motorik berangkai adalah gerakan mengguling ke depan beberapa kali, latihan smash tenis meja dengan bantuan alat pelempar, dan sebagainya. Bagian ketiga atau bagian terakhir yaitu keterampilan motorik kontinu. Keterampilan motorik kontinu adalah keterampilan motorik yang tidak jelas kapan saat dimulai dan kapan saat akhir gerakan. Kegiatan ini sewaktu-waktu dapat berhenti atau terus berlangsung dan tidak dapat dihentikan. Contoh keterampilan ini adalah gerakan bermain tenis meja. Nah, dalam bermain tenis meja ini juga pemain bergerak dalam berbagai macam pola motorik yang harus dilakukan secara terus-menerus sesuai dengan keadaan bola. Baik, kita masuk pada bagian C yaitu klasifikasi berdasarkan stabilitas lingkungan. Pada bagian ini terdapat
atau terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, keterampilan tertutup dan keterampilan terbuka. Keterampilan tertutup motorik adalah keterampilan gerak yang dilakukan dalam kondisi lingkungan yang tidak berubah-ubah dan gerakan yang dilakukan semata-mata dari stimulus dari dalam diri pelaku sendiri tanpa dipengaruhi oleh stimulus dari luar. Kemudian, keterampilan terbuka. Keterampilan motorik terbuka ini adalah keterampilan gerak di mana lingkungan selalu berubah-ubah sehingga dapat diprediksi gerakan yang dilakukan selain karena adanya stimulus dari dalam diri pelaku juga dipengaruhi oleh stimulus dari luar. Oke, sekarang kita masuk pada rangkuman dari materi klasifikasi respon motorik. Adapun rangkuman dari materi tersebut yaitu berdasarkan kecermatan gerak, keterampilan motorik dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama keterampilan motorik kasar dan keterampilan motorik halus. Kemudian, berdasarkan titik awal dan akhir kegiatan, keterampilan motorik dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu yang pertama keterampilan motorik diskrit, keterampilan motorik serial, dan keterampilan motorik kontinu. Dan berdasarkan stabilitas lingkungan keterampilan motorik dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama keterampilan tertutup dan keterampilan terbuka. Nah, sekarang kita masuk pada materi mengenai klasifikasi kawasan psikomotor. Nah, kata kawasan adalah terjemahan dari kata dominan yang dapat diartikan sebagai bagian atau unsur. Kawasan psikomotor yang akan dikemukakan pada kesempatan ini bertitik tolak dari klasifikasi gerak yang dikemukakan oleh Harrow 1972, yang membedakan gerakan tubuh manusia menjadi 6 klasifikasi yang meliputi yang pertama gerak refleks, kemudian yang kedua gerak dasar fundamental, yang ketiga kemampuan perseptual, yang keempat kemampuan fisik, yang kelima gerakan terampil, dan yang keenam komunikasi non-diskursif. Nah, kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama dulu yaitu gerak refleks. Apa itu gerak refleks? Nah, gerak refleks adalah respon gerak atau aksi yang terjadi tanpa kemajuan secara sadar yang ditimbulkan oleh suatu stimulus. Gerak refleks juga adalah kemampuan gerak yang dimiliki oleh setiap orang yang merupakan kemampuan yang bersifat bawaan atau tidak dapat dipelajari. Kemudian, yang kedua yaitu gerak dasar fundamental. Apa itu gerak dasar fundamental? Gerak dasar fundamental adalah gerakan-gerakan dasar yang berkembangnya terjadi sejalan dengan pertumbuhan tubuh dan tingkat kematangan pada anak-anak. Gerakan dasar fundamental ini dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu gerak lokomotor, gerak non-lokomotor, dan gerak manipulatif. Pada tiga gerakan ini tentu saja kita sudah mengetahuinya karena pada semester lalu kita mempelajari gerakan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu kemampuan perseptual. Kemampuan perseptual adalah kemampuan untuk menginterpretasi stimulus yang ditangkap oleh panca indera. Menggunakan kemampuan perseptual ini, seseorang dapat mengerti tentang apa yang terjadi di sekitarnya. Nah, kemampuan perseptual yang erat hubungannya dengan gerakan tubuh ada 5 macam, yaitu yang pertama, pembedaan rasa gerak atau kinestetik, kemudian yang kedua yaitu pembedaan penglihatan atau visual, kemudian yang ketiga yaitu pembedaan pendengaran atau auditori, kemudian yang keempat pembedaan peraba atau takdil, dan yang kelima yaitu kemampuan koordinasi. Nah, bagian selanjutnya yaitu kemampuan fisik. Kemampuan fisik ini adalah kemampuan memfungsikan sistem organ-organ tubuh dalam melakukan aktivitas gerak tubuh. Kemampuan fisik ini sangat diperlukan dalam mendukung aktivitas gerak tubuh. Kenapa? Karena gerakan yang terampil dalam dilakukan apabila kemampuan fisik cukup memadai. Nah, secara garis besar, kemampuan fisik ini dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama ketahanan atau endurance, kemudian yang kedua yaitu kekuatan atau strength, kemudian yang ketiga kelentukan atau flexibility, kemudian yang keempat yaitu kelincahan atau agility. Selanjutnya yaitu gerak terampil. Apa itu gerak terampil? Gerak terampil adalah gerak yang mengikuti pola atau bentuk tertentu yang memerlukan koordinasi dan kontrol sebagai bagian atau seluruh tubuh yang dapat dilakukan melalui proses belajar. Nah, seseorang yang mampu melakukan gerak terampil ini dengan baik bisa dikatakan orang yang sangat terampil. Orang yang terampil ini mampu melakukan tugas gerak secara efisien dan efektif. Nah, gerak terampil dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, keterampilan adaptif sederhana, kemudian keterampilan adaptif terpadu, dan keterampilan adaptif kompleks.
Kemudian bagian terakhir yaitu komunikasi non-diskursif. Komunikasi non-diskursif ini adalah komunikasi melalui perilaku gerak tubuh. Nah, gerak tubuh komunikatif ini dapat dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu gerak ekspresif dan gerak interpretif. Apa itu gerak ekspresif? Gerak ekspresif adalah gerak yang bertujuan mengkomunikasikan suatu pesan. Misalnya, gerak menganggukkan kepala yang menyatakan setuju, gerak melambaikan tangan yang menyatakan perpisahan, dan lain sebagainya. Kemudian, yang kedua yaitu gerak interpretif. Apa itu gerak interpretif? Nah, gerak interpretif ini adalah gerak tubuh yang menampilkan nilai keindahan dan mengandung makna tertentu. Gerak yang menampilkan keindahan disebut juga dengan gerak estetik, sedangkan gerak yang menampilkan makna tertentu disebut dengan gerak interpretif. Contoh gerak interpretif adalah gerak tari balet. Oke, jadi sekarang kita masuk pada rangkuman materi klasifikasi kawasan psikomotor. Nah, rangkuman dari materi tersebut yaitu yang pertama, gerak refleks adalah respon gerak atau aksi yang terjadi tanpa kemauan secara sadar yang ditimbulkan oleh gerak stimulus. Kemudian, gerak dasar fundamental adalah gerakan-gerakan dasar yang berkembangnya terjadi sejalan dengan pertumbuhan tubuh dan tingkat kematangan pada anak-anak yang terdiri dari 3 kelompok yang meliputi gerak lokomotor, gerak non-lokomotor, dan gerak manipulatif. Kemudian, kemampuan perseptual yang erat hubungannya dengan gerak tubuh ada 5 macam, yaitu yang pertama, pembedaan rasa gerak, kemudian pembedaan penglihatan, pembedaan pendengaran, pembedaan peraba, dan kemampuan koordinasi. Kemudian, kemampuan fisik. Kemampuan fisik ini adalah kemampuan memfungsikan sistem organ-organ tubuh dalam melakukan aktivitas gerak tubuh. Kemampuan fisik ini sangat diperlukan dalam mendukung aktivitas gerak tubuh. Secara garis besar, kemampuan fisik ini dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu ketahanan, kekuatan, kelenturan, dan kelincahan. Selanjutnya yaitu gerak terampil. Nah, gerak terampil ini adalah gerak yang mengikuti pola atau bentuk tertentu yang memerlukan koordinasi dan kontrol sebagai bahan atau seluruh tubuh yang dapat dilakukan melalui proses belajar. Nah, gerak terampil ini dibedakan menjadi 3 macam, yaitu keterampilan adaptif sederhana, kemudian keterampilan adaptif terpadu, dan keterampilan adaptif kompleks. Nah, yang terakhir yaitu komunikasi non-diskursif. Komunikasi non-diskursif adalah komunikasi melalui perilaku gerak tubuh. Gerak tubuh yang komunikatif dapat dibedakan menjadi gerak ekspresif dan gerak interpretif. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.